Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh pembawa acara. Mohon izin Bapak, mohon izin Pak. Sekian lama kita menunggu bulan suci Ramadan. Bukankah kita telah berjanji kita jumpa di sini? Sambutlah bulan Ramadan, sambutlah salamku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muara Bulian beserta jajarannya. Yang saya muliakan Bapak-bapak hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pak, sebelum saya lanjut, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Bak pepatah pejangga mengatakan, tak kenal makanya tak tahu, tak tahu makanya tak kenal. Perkenalkan Bapak, nama saya Desti Namora Bolu Panjaitan SPD SH. Panjang Pak namanya. Alhamdulillah saya sehari-hari bekerja di kantor urusan agama KUA Kecamatan Bajugang. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah berkeluarga dan Allah karuniai 2 orang anak. Jadi Bapak, di sini saya ditemani oleh suami saya bernama Radius Prawiro. Beliau asli dari Asai, Kabupaten Sarolangun. Ada orang Sarolangun di sini, Pak? Sarolangun Bangko, Pak ya. Salam kenal Bapak. Bapak-bapak, mohon izin saya berdiri di sini bukan maksud menggurui bapak-bapak sekalian. Ya, jadi Pak, program yang dibuat oleh Lembaga Pemasyarakatan bersinergi bekerja sama dengan Kementerian Agama, yaitu diadakannya Tausiah Ramadan setiap bulan puasa. Ini merupakan program yang baik. Setuju Pak? Setuju. Dengan program ini kita bisa saling bersilaturahmi dan saling berbagi ilmu. Jelas dalam Al-Quran, watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Hendaklah engkau sesama muslim saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran. Puasa Pak? Puasa, alhamdulillah. Ramadan, saat ini kita sedang berada pada bulan suci Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia. Sebagaimana hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Mau diampuni dosanya Pak? Jadi seseorang yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Seseorang yang berpuasa, dia percaya bahwa perintah puasa adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa adalah perintah Allah,
maka dia semangat untuk menjalankan rangkaian ibadah bulan puasa. Karena apa? Karena dia merasa bersyukur. Bersyukur masih Allah berikan umur, badan sehat, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Sehingga dia tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja. Pada bulan Ramadan, ia menambah ibadah-ibadah lainnya. Berzikir, bersolawat, bersedekah, membaca Al-Quran. Ia gunakan kesempatan ini untuk banyak-banyak memberikan amalan dan meraih pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Ramadan adalah bulan yang mulia. Betul? Ramadan adalah bulan yang mulia. Puasa Ramadan memiliki tujuan yang besar. Apa tujuannya? Yaitu meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini jelas tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa puasa membentuk pribadi seseorang menjadi bertakwa. Dan ketakwaan adalah pintu utama datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, puasa Ramadan, Pak, boleh kita mengharapkan pahala. Kita mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas puasa yang kita lakukan. Apalagi pahala yang kita harapkan adalah keselamatan kita di dunia dan keselamatan di akhirat. Pak, sehat? Sehat, alhamdulillah. Puasa pada bulan Ramadan, ya Pak, adalah untuk kita menggapai yang pertama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita meraih rahmat Allah? Yaitu melakukan kebaikan. Karena pada saat bulan Ramadan yang mulia ini, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan setan-setan pun diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita pada bulan Ramadan ini, karena bulan ini adalah bulan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ramadan diberikan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, andai saja umatku tahu bahwa bulan Ramadan lebih mulia daripada bulan-bulan lainnya, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang lebih agung daripada bulan-bulan lainnya, bahwa bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakan segala amal perbuatan yang kita lakukan daripada bulan-bulan lainnya. Andai saja umatku tahu kalau bulan Ramadan itu mulia, andai saja umatku tahu bahwa bulan Ramadan itu agung, aku yakin seluruh umatku akan mengharapkan bahwa sepanjang tahun adalah bulan Ramadan. Itu Pak, ya, bulan Ramadan itu bulan yang mulia. Harus kita tahu bahwa bulan Ramadan bulan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kalau bulan lain selama ini lalai, jarang sholat. Nah, bulan Ramadan mulai rajin sholat. Bulan sebelumnya mungkin tidak pernah baca Quran. Pada bulan Ramadan mulai buka dan baca Al-Quran. Ya Pak ya?
Apalagi ketika kita berpuasa, kita menahan haus, lapar dari pagi sampai sore. Kemudian ketika berbuka, apa yang Bapak rasakan ketika berbuka? Betapa nikmatnya kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Bahagia enggak Pak ketika kita berpuasa, ketika kita berbuka? Bahagia, senang. Nah, disitulah titik kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Itu titik kecil saja. Pertama tadi, Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat. Yang kedua, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata ampunan, Pak? Ampunan adalah sesuatu yang mengurangi kita dan kita memohon ampun kesalahan atas dosa hilaf salah yang pernah kita lakukan. Pak, siapa sih yang nggak pernah buat kesalahan? Saya berdiri di sini bukan berarti saya tidak pernah punya salah. Kita semua sama. Semua kita manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan hilaf. Betul Pak? Betul. Bukan berarti kita tidak punya dosa. Nabi, seorang nabi saja pernah masuk penjara. Nabi siapa Pak? Nabi Yunus. Ya Pak? Pernah masuk penjara. Ya, seorang nabi. Lah kita cuma manusia biasa. Ya Pak ya? Nabi saja pernah masuk penjara. Siapa lagi? Presiden Soekarno pernah juga masuk penjara. Siapa lagi? Ulama Buya Hamka, ulama besar Buya Hamka pernah masuk penjara. Tapi itu bukan masalah besar, Bapak. Itu bukan masalah besar. Jadi jangan Bapak bilang saya di penjara nih, mirisnya, sedihnya, rasanya terasing, terbuang. Jangan seperti itu Pak. Tanamkan di hati ini, berarti Allah punya maksud tujuan lain. Bisa jadi Allah titipkan bapak-bapak ke sini, bisa jadi Allah antar bapak-bapak ke sini, ada hikmah yang terkandung yang tidak kita ketahui. Bisa jadi Allah ingin menempah kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Ya Pak? Siapa yang tidak pernah punya salah? Kita semua pernah melakukan kesalahan. Tapi pada bulan suci Ramadan yang mulia, bulan yang penuh ampunan, mari kita Pak bertaubat atas kesalahan, dosa, kehilafan yang pernah kita lakukan. Nah, inilah saatnya. Kalau tidak pada bulan Ramadan, mau kapan kita bertobat? Karena bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakan segala amal perbuatan. Karena pada bulan ini, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan maghfirah. Mari Pak, kita bersungguh-sungguh memohon ampun atas segala dosa, hilaf salah yang pernah kita lakukan. Bertaubat dengan bersungguh-sungguh kepada Allah agar Allah berikan rahmat ampunan yang seluas-luasnya kepada hamba-hambanya yang ingin bertaubat. Hendaklah kita isi bulan Ramadan ini dengan banyak beristighfar kepada Allah atas segala hilaf salah yang pernah kita lakukan. Karena apa Pak? Keutamaan orang-orang yang beristighfar, ya, keutamaan orang-orang yang beristighfar, maka doanya akan dikabulkan, maka Allah akan ampunkan silap salah dosa yang pernah dilakukan. Itu keutamaan orang yang beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bersungguh-sungguh Pak, bersungguh-sungguh kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan yang mulia ini. Karena dalam sebuah hadis sebutkan, barang siapa yang berbanyak beristighfar, maka Allah akan lapangkan dadanya. Sesak perasaan di dadanya, maka Allah akan lapangkan.
Siapa yang banyak-banyak beristighfar, maka Allah akan berikan solusi jalan keluar terhadap masalah-masalahnya. Allah selesaikan permasalahannya. Dan barang siapa yang banyak-banyak beristighfar, Allah berikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Allahu Akbar. Itulah keutamaan orang yang banyak beristighfar. Ya Pak, ada sebuah cerita. Cerita ini kisahnya dari seorang pedagang roti. Seorang pedagang roti dan seorang imam besar yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Siapa namanya Pak? Imam Ahmad bin Hambal. Bapak tahu Imam Ahmad bin Hambal? Iya betul, nggak salah lagi jadi ketua masjid ya. Imam Ahmad bin Hambal ini adalah ulama besar orang Islam. Siapa dia? Yaitu pendiri mazhab Hambali. Nah ini cerita Pak Imam Ahmad bin Hambal dan seorang pedagang roti. Mau dengar Pak? Mau nggak? Oke, jadi Bapak, ini suaranya kekerasan enggak Pak? Enggak? Oh biar ngantuk Pak ya. Jadi suatu ketika Imam Ahmad ini ingin keluar kota. Sudah tahu belum ceritanya? Belum. Jadi suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal ini mau keluar kota. Kemudian di tengah perjalanan mau keluar kota, Imam Ahmad bin Hambal ini merasa kalau perjalanannya tidak sampai ke kota, perlu beristirahat. Sehingga dia beristirahat di sebuah masjid Pak, untuk melanjutkan perjalanan esok hari. Beristirahatlah dia di masjid. Datang pengurus masjid, Pak, mohon maaf, tidak boleh tidur di masjid. Oh baiklah, si pengurus masjid tidak tahu kalau itu yang baring adalah Imam Ahmad. Keluar si bapak ke teras, kemudian ke teras masjid, beliau baring istirahat di luar teras masjid. Datang lagi pengurus masjid keluar, Pak mohon maaf, masjid ini tidak bisa untuk tempat istirahat. Akhirnya rupanya ada si pedagang roti di seberang. Ada si pedagang roti, kemudian pedagang roti itu menghampiri si bapak tadi. Si pedagang roti juga tidak tahu Pak kalau itu adalah imam besar. Bapak, mau menakah gerangan Bapak? Saya ingin keluar kota, tapi rasanya tidak bisa untuk melanjutkan perjalanan, bisa dilanjutkan esok hari. Jika Bapak berkenan, boleh Bapak mampir ke rumah saya. Tapi yo Pak, rumah saya itu sederhana, cuma sepetak baik, rumah saya kecil. Tidak apa-apa, yang penting besok ada tempat saya istirahat untuk saya melanjutkan perjalanan esok hari. Pergilah si pedagang roti dan si bapak ke rumah si bapak pedagang roti. Sampai di sana si bapak istirahat karena lelah. Karena si pedagang roti mau jualan esok hari, ya Pak, pedagang roti kan besok pagi mau jualan. Tentu malamnya mempersiapkan jualannya. Ngayak tepung, ngadon tepung, bentuk roti. Nah, Imam Ahmad bin Hambal mendengarkan bahwa si pedagang roti itu selalu beristighfar. Mulai ngayak tepung, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Masukkan air ke tepung, ngadon adonan roti, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai membentuk roti, semua proses pembuatan roti, bapak si penjual roti tidak lepas-lepas beristighfar. Tentu menjadi pertanyaan. Kalaupun kita di posisi Imam Ahmad, pasti menjadi pertanyaan. Ya Pak, dihampirilah bapak si pedagang roti. Pak, dari tadi saya dengar, saya perhatikan bapak selalu beristighfar. Iya, itulah amalan yang saya lakukan setiap harinya. Lantas, apakah yang bapak dapatkan dari istighfar yang bapak amalkan? Tentu Pak, kalau kita di posisi itu pasti bertanya seperti itu ya.
Kata si pedagang roti, setiap harinya saya mengamalkan istighfar, dan dengan istighfar ini Allah berikan keinginan saya. Dengan istighfar yang saya amalkan, Allah kabulkan hajat saya. Dengan istighfar yang saya beramalkan, Allah kabulkan impian hajat, Allah ijabah buat saya. Oh, kata Imam Ahmad. Tapi kenapa, Pak? Ada satu yang belum Allah berikan. Apa itu? Kata si Imam Ahmad, saya ingin berjumpa dengan imam besar, namanya Imam Ahmad. Tapi karena kesibukan saya berjualan setiap hari untuk menghidupi istri dan anak-anak saya tidak sempat untuk keluar kota mencari Imam Ahmad. Saya ingin yang ketemu sama imam besar, ulama besar yang bernama Imam Ahmad. Terkejut, terharu, Pak. Terharu Imam Ahmad, dan dia langsung memeluk si pedagang roti dan bertakbir, Allahu Akbar. Pak, demi Allah, sayalah Imam Ahmad. Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal, Pak. Rupanya Allah langkahkan kakiku, Allah gerakkan tanganku, melangkahkan kaki keluar kota, tidak tahu arah tujuan. Rupanya dengan istighfarmu Allah hantarkan untuk aku yang menemuimu berkat istighfar yang selalu kau amalkan. Nah, itu keutamaan orang yang beristighfar, Pak. Sedikit tapi istiqomah. Sedikit dan kita yakin bahwa pertolongan Allah itu ada. Ya, Pak. Nah, pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan kesempatan emas ini, Pak. Mari kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari, Pak. Astaghfirullah Rabbana Bapak, tujuannya dengan banyak-banyak kita beristighfar, Allah ampuni segala khilaf, salah, dosa yang pernah kita lakukan. Allah kabulkan doa kita. Amin ya Rabbal. Amin. Lanjut, Pak. Lanjut, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan yang pertama tadi apa, Pak? Meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang kedua yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Punya keinginan, Pak? Banyak. Punya kebutuhan? Punya kebutuhan, keinginan banyak, kebutuhan banyak. Mau doanya dikabulkan oleh Allah? Mau. Ya, Pak, karena hanya kepada Allah lah kita meminta agar seluruh doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Disebutkan, Pak, ada 3 golongan orang yang doanya terkabul. Mau tahu, Pak? Yang pertama yaitu doa pemimpin yang adil. Kalau dia jadi pemimpin yang adil. Jadi suami yang adil. Jadi ketua organisasi yang adil. Jadi kepala yang adil. Apabila seseorang pemimpin atau imam ini mengangkat tangannya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah doanya sulit ditolak oleh Allah. Itu adalah golongan orang yang dikabulkan doa.
Yang kedua adalah doa orang yang terzolimi. Jadi jangan sampai kita menzolimi orang atau kita merasa terzolimi. Karena doa orang-orang yang terzolimi, doanya juga makbul. Dan yang ketiga adalah doanya orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Ya, jadi Bapak puasa, insya Allah, ya Pak. Artinya Allah berikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak, doa orang-orang yang dikabulkan Allah, kita punya kesempatan. Bu, saya lah banyak yang salah, dosa saya lah belambun. Tayo Allah maafin tidak. Jangan berprasangka buruk dengan Allah. Berhusnuzonlah. Allah Maha mengetahui hamba-hambanya. Bersungguh-sungguh memohon ampun. Bukankah Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Allah melihat bagaimana kesungguhan kita, apalagi pada bulan yang mulia ini, bulan yang agung, bulan Ramadan. Jadi jangan sampai bulan Ramadan ini pergi dan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Tidak ada amalan yang kita lakukan. Ramadan pergi dengan sia-sia, tapi tidak ada perubahan yang bisa kita lakukan. Tanamkan di hati ini Bapak, bahwa kita harus bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Allah titipkan kita di sini, Allah ingin menempah kita agar kita bisa berubah. Percuma Pak, saya berdiri di sini kalau hati Bapak sendiri tidak punya niat untuk berubah. Betul Bapak? Hanya saja ya, tadi disebutkan sesama kita muslim saling memberikan nasihat dalam kebaikan, saling memberikan nasihat dalam kebenaran. Ya, bulan Ramadan adalah bulan dikabulkan doa. Banyak-banyak kita berdoa Pak. Kita banyak maunya, kita banyak ingin, kita mau Allah kabulkan segala minta kita. Aku mau ini ya Allah, aku mau itu ya Allah, aku mau ini. Lah kalau kita tidak bisa ngambil hati Allah, macam mana Allah mengabulkan keinginan kita? Ya Pak ya, minta sama Allah. Apalagi bulan Ramadan, banyak baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Pak, di dalam doa yang saya bacakan tadi lengkap. Apanya yang lengkap? Aduh, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ada istighfar di dalamnya. Astaghfirullahaladzim. Kemudian minta surga sama Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta surga. Minta dijauhkan dari api neraka. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doanya lengkap Pak. Ada syahadat, ada istighfar, minta surga, minta dijauhkan dari neraka. Lengkap di situ. Amalkan Bapak. Amalkan. Kita bisa berubah pelan-pelan, kita tanamkan di hati ini untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita tanamkan di hati ini bahwa Ramadan kali ini aku harus bisa lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Suatu ketika Pak, istri Rasulullah bernama Aisyah. Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah,
bulan Ramadan kan adalah bulan dikabulkannya doa. Ya, adakah doa yang pantas untuk diucapkan ya Allah, ya Rasulullah pada bulan Ramadan ini? Nah, Bapak, ini adalah satu doa yang Rasulullah Nabi Muhammad ajarkan kepadanya. Yang pertama yaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Engkau mencintai orang-orang yang meminta ampunan. Ampunilah aku ya Allah. Ya Pak, itu doa khusus kita baca ketika akhir-akhir Ramadan. Mulai saat ini mari kita amalkan agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Ramadan ini ada bulan yang mulia, ada hari yang mulia, malam yang mulia. Malam apa Pak? Malam Lailatul Qadar. Nah, dengan adanya malam Lailatul Qadar, mari Pak, kita sama-sama berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk meraih malam Lailatul Qadar dengan mengamalkan doa tadi. Ya Pak, ikuti sama-sama ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal Pak? Nah, nanti dipelajari, diamalkan ya Pak ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal alamin. Pak, lanjut. Lanjut tidak? Jadi yang pertama tadi apa Pak? Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat. Yang kedua, Ramadan adalah bulan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Nah, oleh karena itu Pak, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan hanyalah milik saya sendiri. Pak, marilah kita bersama-sama jadikan bulan Ramadan ini, momentum bulan Ramadan ini sebagai kesempatan emas kita untuk kita berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita memohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kita tanamkan dalam diri ini agar kita bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki sholat kita, memperbaiki akhlak kita, dan memperbaiki hubungan kita dengan keluarga dan antar sesama. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung mendapatkan rahmat pada bulan suci Ramadan. Amin. Bapak, sebelum saya tutup ya, untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga pengajian kita, duduknya kita bersama-sama di majelis Ramadan ini Allah berikan kita keberkahan. Marilah Bapak-bapak kita berselawat kepada kekasihnya Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah ya
memaafkan. Unzur maqala wala tanzur maqala. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ustazah Desti Nawar SPDI, luar biasa, namanya sangat menggugah. Bukankah